Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan penuh semangat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita merasa gugup, tangan gemetar, atau suara bergetar saat harus berbicara di depan umum? Jika iya, ketahuilah Anda tidak sendiri. Hampir setiap orang pernah mengalaminya. Namun, justru disinilah letak pentingnya public speaking atau keterampilan berbicara di depan umum. Saudara-saudara sekalian, public speaking bukan hanya sekadar kemampuan berbicara dengan lantang. Lebih dari itu, public speaking adalah seni untuk menyampaikan gagasan dengan percaya diri, jelas, dan meyakinkan. Dalam dunia kerja modern, kemampuan ini menjadi salah satu kunci sukses karir. Mengapa demikian? Karena apapun profesi kita, entah itu guru, pengusaha, pegawai, atau pemimpin, semua membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Contoh, ada karyawan yang mampu mempresentasikan idenya atau gagasannya dengan lebih baik, maka dia akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari atasannya. Contoh lagi, seorang pengusaha yang mampu berbicara meyakinkan akan lebih mudah menarik investor atau pelanggan. Selain meningkatkan karir, public speaking juga berperan besar dalam membangun kepercayaan diri. Ketika kita berani berbicara di depan umum atau di depan banyak orang, kita sedang melatih diri kita untuk mengatasi rasa takut dan keraguan. Dari yang awalnya gemetar, lama-lama kita bisa tenang dan menikmati proses berbicara. Keberanian ini tidak hanya berguna di atas panggung, tapi juga dalam keseharian, misalnya saat wawancara kerja, rapat, atau negosiasi penting. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara kita mengoptimalkan kecakapan public speaking ini? Saya akan share beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, persiapkan diri dengan matang dan pahami topik yang akan kita bicarakan. Artinya, kita harus paham dengan materi yang akan kita bawakan. Hindari menghafal materi. Kenapa? Karena jika kita terlalu fokus pada materi yang akan kita hafalkan, lalu di tengah jalan kita lupa, semuanya pasti akan buyar dan kita pasti akan lupa dengan apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Beda lagi kalau kita sudah memahami materi. Setelah itu, buat kerangka dan latih intonasi dan serta ekspresi wajah. Yang kedua, latihan. Tidak ada pembicara yang mahir dalam semalam. Kita bisa latihan dengan cara berbicara di depan cermin, rekam suara sendiri, atau mintalah teman untuk menilai penampilan Anda. Yang ketiga, bangun kontak mata dengan audiens. Tatap mata pendengar dan senyum dengan tulus, dan sesuaikan bahasa tubuh agar pesan tersampaikan dengan hangat. Yang terakhir, kuasai emosi dan rasa takut. Gugup itu wajar. Jadikan rasa gugup sebagai energi positif untuk tampil lebih bersemangat. Dengan langkah-langkah ini, perlahan tapi pasti, kemampuan berbicara di depan umum akan berkembang. Kita tidak hanya akan menjadi komunikator yang baik, tetapi juga pribadi yang lebih percaya diri dan berkarisma. Hadirin yang saya hormati, dalam era komunikasi dan kolaborasi ini, kemampuan public speaking bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Orang yang mampu berbicara dengan jelas dan inspiratif akan lebih mudah memimpin, mempengaruhi, dan membuka peluang karir lebih luas. Mari kita jadikan public speaking bukan sekedar keterampilan teknis, tetapi bagian dari pengembangan diri menuju pribadi yang lebih percaya diri dan sukses. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berani berbicara untuk menginspirasi. Saya Tarisa Prabawati dari UPBJJ Tegal. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.